Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Diocesan Rudi Hartono. Baiklah, kita menyapa Romo Rudi yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Rudi. Salam damai Bu, salam Apa kabar, sehat, Romo? penuh kerahiman Tuhan. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas rahmat tahun baru 2019 ini. Bersama kami telah melaksanakannya hampir sebulan penuh ini, mengawali hari-hari kami selanjutnya. Biarlah Kau berkati kehidupan kami, harapan-harapan kami, impian-impian kami. Kau jagai pula apa yang menjadi cita-cita dan yang kami usahakan bersama sepanjang tahun 2019 ini. Tak lupa kami juga mohon berkat-Mu agar setiap tindak, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu diinspirasikan oleh sabda-sabda-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bisa menyatakan kehendak-Mu. Akhirnya Bapa, berkatilah kami untuk perjalanan hari ini, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pesta wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Dan pada hari ini antifon pembukanya adalah siapa yang mengajarkan dan melakukan sabda Tuhan, dialah yang akan disebut besar dalam kerajaan surga. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 19 sampai 25. Saudara-saudara, berkat darah Kristus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dengan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan.
Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bacaan Injil menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai 25 yang akan disampaikan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Romo, dari bacaan atau firman-firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan, Romo? Terima kasih Bu, bagi saya sendiri kita sudah memasuki tahun baru nih ya, tahun 2019 Iya, Romo. dengan semangat baru, dengan penuh harapan-harapan baru, impian-impian baru, apalagi ini zaman milenial ya Bu ya. Betul, Romo. Kita sudah angkatan tua kayaknya. Dan kita tetap semangat baru. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari surat kepada orang Ibrani, buat saya meskipun bacaannya nggak terlalu panjang ya, singkat Bu ya, tapi buat saya permenungannya sangat dalam. Yang pertama adalah bicara tentang tokoh. Tokoh yang diandalkan oleh kitab Ibrani ini adalah bicara tentang Yesus, dan Yesus ini sebagai imam besar. Kalau Yesus menjadi imam besar, tokoh yang selalu setia mendampingi dan menyertai kita, kata peristiwa Natal yang selalu kita rayakan juga, Immanuel, Allah beserta kita. Maka dalam pengalaman kita, bacaan ini ingin memberi pesan kepada kita supaya Yesus selalu menjadi andalan hidup kita.
Yesus, Kaulah andalanku. Kata devosi kerahiman ada lagunya itu, Bu. Iya. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Wah, lagu itu singkat, diulang-ulang. Teduh saya kalau ikut menyanyikannya. Iya, ikut meresapkan Romo ya. Termasuk ibu juga saya kira ya. Betul, Mo. Dan ini juga termasuk saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi kitab Ibrani hanya ingin mengungkap kita supaya selalu mengandalkan Tuhan Yesus, imam besar yang setia ini, yang selalu menyertai kita dalam untung malang kehidupan kita. Dan bahkan dalam bacaan ini juga ditegaskan sesuatu yang luar biasa, bahwa Yesus akan membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang jahat. Nah, inilah pesan yang sangat inspiratif. Memang agak sedikit penokohan karena mungkin habis peristiwa tahun baru, ya kan. Kita sudah menjajaki tahun baru di awal dan sekarang akhir Januari ini kita renungkan, sudahkah Yesus menjadi andalan hidup kita khususnya di tahun baru ini? Apalagi kita sudah sebulan mencoba untuk menjalani tahun yang baru ini. Saya kira ini menjadi pesan yang membawa kabar sukacita. Begitu Ibu. Ya Romo, terima kasih Romo, Ya. bahwa Yesus adalah andalanku, Andalanku. ya, andalan hidup kita. Andalan hidup Bagaimana kita. cara kita mengandalkan Yesus dalam menjalani hidup kita sehari-hari, Romo? Iya. Kalau buat saya, setelah saya juga banyak membaca-baca buku dan kadang-kadang juga merenungkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan, kenapa Yesus harus kita jadikan andalan? Ya. Sebab kita ini orang beriman, di mana kita percaya Allah Bapa, di mana kita percaya Yesus yang menjadi perantara utama. Ya. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus, mereka kurang kita jadikan andalan, terus kita mau ngandalin siapa lagi? Selain ya, dalam pergumulan kita, memang kita bisa pakai otak kita. Kita bisa punya banyak strategi, metode-metode gitu ya. Kita bisa pakai pengetahuan apapun. Tapi apa artinya iman akhirnya yang kita miliki gitu kan. Maka Tuhan minta, jadikanlah aku di dalam seluruh peristiwa hidupku melibatkan Tuhan. Misalnya sebelum kita berangkat kantor, kita naik mobil atau naik kendaraan, nah kita bisa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati acaraku hari ini. Kalau ada macet, buat aku bersabar. Kalau ada sesuatu yang mungkin menghalang-halangi, Engkau bantu untuk aku menyelesaikannya juga secara baik-baik. Nah, melibatkan Tuhan dalam seluruh peristiwa ini, itulah maksudnya Yesus andalan hidupku. Jangan Yesus jadi andalan hidup kita itu kalau kita lagi sedih saja. Begitu bete, sedih, baru datangnya ke Tuhan. Nangis-nangis kita, nggak salah sih ya. Tapi kalau kita lalu hanya sesaat saja seperti itu, maka kita belum mengandalkan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Yesus minta supaya dirinya selalu menjadi andalan kehidupan. Bagaimana caranya? Di dalam seluruh peristiwa hidup kita, libatkan Tuhan. Mau makan, pasti kita juga ngelibatin Tuhan ya. Iya. Kalau keselak gimana nggak ngelibatin Tuhan tuh. Makan, jangan lupa berdoa, bersyukur. Tuhan, terima kasih. Sederhana sih sebetulnya yang saya tawarkan. Bekerja, kita juga punya Tuhan yang kita andalkan. Ada kesulitan di kantor, kita juga bilang, Tuhan tolong dong gitu ya. Jadi kita seakan-akan bicara sama Tuhan Yesus di dalam keseharian kita, di dalam kesibukan kita. Nah, menurut hematku dari yang aku baca,
kayaknya Tuhan senang dari seperti itu ya. Dirinya diandalkan terus, tidak ditinggalkan atau diucapkan kalau kita butuh aja. Gitu loh maksudnya, Bu. Iya. Jadi sepanjang hari dalam kehidupan kita, baik untung, malang, suka dan duka, peristiwa kehidupan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan. Ya Romo, jika orang sakit, menderita, apakah mungkin dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, Romo? Nah, apalagi sekarang nyata-nyata kalau kita misalnya dalam keadaan kurang sehat, sakit atau berpenyakit, mungkin dalam artian tertentu ya kita sudah lumpuh ya, tidak bisa beraktivitas kembali. Justru semakin hari kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan sakit, cinta kita kepada Tuhan harusnya lebih mendalam. Ya, dengan berdoa tak kunjung putus, jangan mengeluh. Kalau bisa, satukan derita kita, sakit kita itu dengan Tuhan Yesus. Yesus aja menderita di salib, ya. Yesus mengalami peristiwa salib yang luar biasa. Kadang-kadang kalau saya melihat permenungan tentang salib, ya, mata saya itu keluar air mata sendiri. Seakan-akan pengorbanan hidup kita ini nggak seberapa ya. Atau derita kita ini hanya kecil dibandingkan deritanya Yesus. Hanya untuk kita, dia rela mati di salib, menerima penyiksaan yang luar biasa. Itu peristiwa salib itu luar biasa loh ya. Di pengadilannya, bawa salibnya, dicemoohnya, harga diri udah begitu masih dipantek lagi. Itu kalau kita bayangkan sakitnya luar biasa. Nah, kalau kita mau sehati seperasaan dengan Tuhan, satukan derita dan sakitku dengan derita Yesus. Sehingga kita itu sehati seperasaan dengan Tuhan. Mungkin ini arti kedua dari Yesus kita andalkan. Gitu loh, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Iya, jika kita susah berarti kita mengandalkan Tuhan Yesus ya. Jika kita senang bagaimana, Apalagi senang. Ya kayak kita ini kan punya iman kan, Allah bukan hanya dibawa untuk saat susah-susah saja. Kalau begitu kita egois sekali ya. No. Iman kita itu harus penuh. Iman kita itu harus utuh. Karena Tuhan itu kita imani di dalam senang kita dan juga di dalam duka kita. Ketika kita lagi senang-senang, happy, misalnya lagi ngapain ya, biar naik gaji kali ya. Atau habis dapat bonus gitu ya. Ya kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya. Ternyata hari ini aku dapat bonus nih ya. Mau aku bagi dari mana ya? Nah, silahkan renungkan sendiri ya kan. Atau dalam catatan itu kita juga dalam kondisi bahagia. Karena kebahagiaan kalau bisa itu mengiringi kehidupan seluruh peristiwa kita. Jadi bukan hanya saat suasana senang, tapi semoga hati kita selalu merasa bahagia. Nah, rasa senang dengan melibatkan Tuhan, semoga semakin intens kita perjuangkan sehingga Tuhan selalu kita butuhkan hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, saat demi saat. Lalu istilah saya percaya Tuhan, karena itu saya perlu Tuhan. Kalau saya nggak percaya Tuhan, saya nggak usah perlu Tuhan. Tapi karena saya orang beriman dan saya percaya Tuhan, Tuhan saya perlukan dalam keadaan apapun. Yesus, kaulah andalanku, gitu. Ya, terima kasih mau bagaimana mengajak anak-anak muda sekarang juga ikut mengandalkan Tuhan, Nah, ini penting. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Bosco. Dia seorang imam ya, yang cinta sama orang muda. Saya kira kita akan menghubungkan dengan implikasinya. Pertanyaan Ibu tadi adalah gimana mengundang anak-anak muda supaya juga mengandalkan Tuhan ya. Kesannya pertanyaannya anak-anak muda ini
bisa mut-mutan ya. Bisa suatu kali mengandalkan Tuhan, bisa suatu kali enggak, bisa kebaca sih ya. Kebacanya kalau lagi musim-musim ujian, Bu. Tuh saya sering melihat waktu saya masih menjadi pastor paroki, kalau bulan-bulan lagi musim ujian, widih banyak anak-anak SMP, anak SD atau anak SMA tuh yang datang ke gereja misa pagi, Bu. Selama seminggu. Rame ya, Mo ya. Hampir 2 minggu deh itu betul. Saya bilang, tumben rame ya. Selidik punya selidik, oh ada maunya nih ya. Ternyata, oh lagi ujian ulangan. Mereka minta bantuan Tuhan. Begitu selesai ulangan, tidak bisa lagi ya. Nah semoga kita selalu menanamkan pada diri anak-anak muda kita bahwa Tuhan itu kita butuhkan setiap saat. Jangan pada saat kita lagi butuh untuk ulangan, untuk penyertaan Tuhan agar ulangannya bagus gitu ya. Begitu nggak ada ulangan ya, terus kita suam-suam kuku atau Tuhan nggak kita panggil, nggak kita andalkan. Sebetulnya sih jangan juga ya. Ya paling kita berpesan, hai anak-anak muda milenial gitu ya. Kamu udah hidup dengan zaman teknologi yang luar biasa, yang sudah dipenuhi banjir informasi yang luar biasa. Semoga Tuhanmu juga kamu kenali dengan luar biasa. Semoga Yesus juga kau andalkan dengan luar biasa. Caranya gimana? Bawa terus di dalam impianmu, di dalam cita-citamu, di dalam kehidupanmu, bahkan di dalam seluruh yang mau kamu bayangkan akan akan menjadi harapan dan impian kamu. Nah sebetulnya ya harus kita tawarkan juga sama mereka kesadaran ini. Kalau menurut saya begitu. Jangan lupa juga mungkin Bu ya, kita harus selalu juga memberi kesempatan sama mereka untuk bertanggung jawab. Misalnya dalam perayaan-perayaan liturgi gitu ya. Banyak libatkan mereka juga. Jangan dikit-dikit orang tua, dikit-dikit bapak-bapak, dikit-dikit ibu-ibu. Kadang-kadang kita melihat anak-anak kita juga minder karena apa? Karena nggak dibiasakan diberi kepercayaan gitu ya. Di lingkungan juga anak-anak cuma diem-diem aja. Lama-lama mereka bosen, gue nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih peran dan tanggung jawab. Udah mendingan di rumah aja. Padahal anak-anak kita itu luar biasa ya. Coba misalnya mereka dilibatkan kalau di lingkungan, entah yang bagian bacanya ya, entah di bagian penjemputannya, entah di bagian doa-doanya juga, semuanya lah pokoknya dilibatkan secara seimbang. Buat saya ini adalah sebuah kebiasaan kita juga, membiasakan anak-anak kita juga punya tanggung jawab untuk membawa Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kalau katanya Yohanes Paulus kedua almarhum, Santo Yohanes Paulus kedua itu, dia mengundang anak-anak muda itu dengan sebuah ajakan yang buat saya simpel. Hai anak muda, jangan takut berpetualangan bersama Tuhan. Karena berpetualangan bersama Tuhan itu indah dan menyenangkan. Saya masih ingat itu. Pepatah itu disampaikan pada kalau nggak salah Youth Day ya, pada hari anak-anak muda itu dia memberi khotbah inspirasi itu, dan saya catat ini bagus juga ya. Jadi don't be afraid gitu ya. Jangan takut anak-anak muda. Pegang, bawa Tuhan di dalam seluruh cita-cita hidupmu. Sekali kau pegang Tuhan, maka dekapannya jangan pernah dilepaskan. Sehingga hidup kita disertai. Saya pernah juga bilang kok, kata kuncinya yang sama. Hei anak muda, beranilah kau membuat Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, andalanku. Coba kamu doa, Yesus kaulah andalanku. Yesus kaulah andalanku. Lagi, Yesus kaulah andalanku. Yesus kaulah andal. Baru ungkapan yang ketiga dia nangis. Saya bilang, padahal saya ngelatih itu, berarti kan dia sadar, ya kan?
bahwa mungkin Tuhan Yesus belum menjadi andalan. Orang lain mungkin andalannya. Mas atau abang yang lain kali andalannya yang kadang-kadang nggak bisa dipegang ya. Tapi pegang Tuhan, dia menjanjikan segalanya. Saya kira gitu Bu, usul-usulnya. Oke. Mo, Yohanes Bosco itu kan pencipta kaum muda ya, Mo. Iya benar. Bagaimana dia mengajak orang muda untuk terlibat dalam kegiatan gereja ini, mau menggereja? Nah itu dia inspirasinya ya. Saya memang terkesan dengan Don Bosco ini. Dia punya cara-cara pastoral yang luar biasa. Bahkan dia merangkul anak muda, menjadikan anak muda itu ikut terlibat sebagai sahabat, rekan, ya kan? Dan bagaimana dia berjalan bersama Don Bosco ini bersama anak-anak muda. Memang di situ saya pelajari banyak hal, termasuk dari pendidikan kepada anak kalau nggak salah ya. Dia pernah punya teori tentang itu. Dan saya cuma terkesan dengan dia punya strateginya. Jadi kalau ibu perhatikan sekolah-sekolah Don Bosco, para pengikut Don Bosco ini ya, ordo-ordonya ya, khususnya SDB ya. Bagaimana di sana dia punya sebuah rumah tempat di mana ada pendidikan, ada apa itu. Yang pertama-tama dibuat adalah lapangan olahraga, lapangan sepak bola. Bukan tempat parkir, ya kan? Lapangan tempat bola dulu. Jadi mereka itu seperti diperhatikan emosinya, gitu ya. Emosi dan perasaannya. Kan kalau udah main bola seneng tuh Bu ya, olahraga dulu. Habis olahraga selesai baru ada minumnya, baru mulai ada pengajarannya. Nah itu kan ide-ide brilian ya. Don Bosco merangkul anak muda, membuat wadah bagi anak muda bertemu, berkumpul, dan akhirnya saling mengungkapkan rasa dan tanggung jawab. Saya kira itu sangat bagus ya. Don Bosco ini emang ideal ya pada zamannya untuk melihat, dan saya kira saat ini juga ilmu-ilmunya masih punya masih relevan atau punya makna implikasi di dalamnya. Kalau menurut saya ya, kita pelajari bagaimana catatan pendidikan kaum muda dari Don Bosco itu luar biasa yang saya tahu ya. Iya Mo, dari semuanya ini apakah ada kesimpulan Mo yang dapat disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Iya, saya kira dari firman Tuhan khususnya surat kepada orang Ibrani, pesannya sangat jelas. Mari kita memahami siapakah Yesus juru selamat kita itu. Dia telah datang tidak dengan sia-sia gitu ya. Dia datang dengan penuh pengorbanan. Semoga ini juga diberdayakan atau memberdayakan, atau Yesus itu menjadi kekuatan yang menyemangati kita orang beriman. Baik orang tua, orang sakit, orang sehat, orang muda, termasuk anak-anak kecil, untuk menjadikan Yesus juru selamat kita itu andalan hidup kita. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Dengan melibatkan Yesus dalam seluruh peristiwa kehidupanku. Bukan hanya pas doa aja, tapi pas bekerja, pas sekolah, pas kita bergaul, pas kita dalam perjalanan, pas kita dalam sedih, pas kita dalam sakit. Yesus adalah andalan. Maka kan bagus tuh. Engkau andalanku sepanjang hidupku, gitu ya. Dan yang kedua, saya kira mari kita bawa Yesus dengan kita sendiri merasakan tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, bakat-bakat talenta kita mari kita pakai untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Iya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, bagian pertama ini kita tanamkan dalam hati sanubari dahulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini dalam Pesta Wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Dan masih bersama Anda, Romo Diocesan Rudi Hartono bersama saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya, saya informasikan kepada Anda semua, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, silahkan Anda hubungi orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita kembali bersama Romo Rudi. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi apa yang sudah kita bicarakan agar menjadi bekal bagi para pendengar yang terkasih? Baik, terima kasih saudara-saudari dan Bu Marita. Kita mau mencoba menggarisbawahi bacaan dari surat kepada orang Ibrani bagian pertama. Kita mau menjadikan Yesus andalan kehidupan kita dan bagaimana Yesus kita libatkan dalam seluruh peristiwa hidup kita. Baik suka maupun duka, kita mau menjadikan Tuhan andalan kehidupan kita. Gitu, Bu. Iya, Mo. Selanjutnya bagian Injil hari ini apa yang ingin disampaikan, Romo? Ya, Injil hari ini buat saya bagus ya, Bu ya. Iya. Singkat, sederhana, tapi dalam sekali. Dia bicara tentang sesuatu yang menyiratkan kepada kita tentang pelita. Pelita kan kita tahu ya, hal-hal tentang pelita ini bagi kita adalah unsur-unsurnya terang gitu ya. Maka kalimat yang menarik di sini adalah orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Itu artinya Yesus mengundang Anda dan saya untuk menjadikan hidup kita ini selalu proporsional, selalu pas, ya, selalu proporsional itu sesuai dengan peran-peran kita. Kalau peran kita itu sebagai orang tua, ya laksanakan tugas sebagai orang tua itu dengan proporsional, ya. Jangan sampai nggak proporsional. Kayak gimana tuh, Romo? Misalnya saya nggak perhatiin anak, padahal kita punya anak. Kita nggak mau mendidik anak, membiarkan anak-anak bebas memilih. Boleh-boleh aja begitu, tapi jangan lupa kita punya peran sebagai orang tua yang harus mendidik anak-anak sampai pada tingkat mereka mengalami kedewasaan. Di situ baru kita merasa puas gitu ya. Iya. Atau di bidang lain, dalam artian tertentu, kita juga diundang oleh Tuhan Yesus melalui bacaan hari ini mengenai pelita yang nggak boleh disembunyikan. Itu bisa juga kita tafsirkan pelita itu ibarat kebaikan. Ibu punya kebaikan, kalau sudah punya kebaikan, sebarkan dong. Tularkan dong, supaya bisa menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga kebaikan kita itu berdampak. Kalau bahasa Jakarta saya, kebaikan itu nepak. Saya buat baik yang kecil, kalau itu kulakukan dengan tulus, itu nanti akan berantai, Bu ya. Kan ada itu, saya pernah tertarik dengan viral di medsos juga ya, mengenai satu, dia cuma menyeberangkan orang membantu, ternyata itu merembet kemana-mana. Dan orang yang kita tolong pun akhirnya berbuat yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin gambarannya ini kali ya. Jadi Yesus mengundang kita untuk menempatkan pelita itu dengan benar, dengan pas, dengan proporsional. Sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita punya sebagai karisma atau bakat talenta bisa kita bagikan dengan penuh tanggung jawab. Saya kira itu pesan dari kitab hari ini. Supaya kita juga punya kebaikan
Jangan disembunyi-sembunyiin. Bagikan dong, ya kan. Beri kepada banyak orang supaya mereka juga mengalami kebaikan yang kita alami. Kalau kita boleh punya banyak bakat, talenta, kemampuan, ya kita juga ajarkan pada banyak orang. Jangan pelit gitu. Jangan kita tutup-tutupi. Jangan merasa enggak gitu ya, malah minder. Jangan. Kalau buat saya di sini Yesus mengundang kita untuk berani bersaksi tentang terang dalam hidup kita. Kebaikan yang kita alami. Tapi semuanya ini asalnya dari mana? Kan bukan dari diri kita sendiri kan. Orang beriman akan merasa kebaikan yang kita miliki, talenta, bakat, dan karisma yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan itu juga selalu berfirman, membuka sabda-sabda itu pada hati kita, relung hati kita. Nah, gimana kita menanggapi sabdanya itu kan juga tergantung kita sendiri. Kalau kita terbuka pada firman Tuhan, hidup kita dibentuk oleh firman-Nya, maka kita sendiri juga akan tumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau kehendak Tuhan itu sudah menjadi milik kita, jangan lupa itu ya, itu harus kita bagikan. Dan itu kita beri kepada banyak orang, keteladanan yang bisa kita tiru di dalam pengalaman kita. Ya. Kalau buat saya seperti itu insight-nya. Sederhana sih, tapi dia cuma bilang, hey, kalau kamu punya kebaikan, taruhlah ya, lihatlah. Dan lihat kebaikanmu akan terang benderang tersingkap kalau kamu menjalaninya, gitu kan. Di sini ada banyak perumpamaan lagi. Bahkan Yesus menegur, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu dan malah akan ditambah lagi. Siapa yang mempunyai diberi lagi. Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan diambil daripadanya. Berarti kita dituntut dengan bakat talenta yang kita miliki supaya kita tetap melaksanakan kehidupan ini secara proporsional dengan penuh tanggung jawab, dan bagaimana semuanya itu membuka mata hati kita memandang kehidupan ini. Saya hanya sederhana aja mengambil poin kebaikan. Kalau ibu baik sama saya, aku pun baik sama ibu. Kan begitu timbal baliknya, ya kan? Dan ketika kita saling mengungkap kebaikan itu, orang lain melihat dan semoga tertular kebaikan-kebaikan itu. Dan kalau kebaikan itu sudah menjadi milik kita, mosok sih itu nggak nepak sama orang lain, gitu kan? Atau sebaliknya, kalau kita belajar juga pada orang-orang yang baik, yang punya karisma, mereka yang patut diteladani, mau nggak mau itu nepak kok ke kita, ya. Kayaknya aku baru dengar dia berkata-kata saja, aku sudah kagum dan terpesona, gitu ya. Apalagi ketika aku, gitu ya, bisa merasakan yang dia punyai kena pada aku. Wow, berlipat gandalah berkat-berkatnya. Atau yang dimaksud itu adalah dampak-dampak kebaikan kita. Kalau saya mengambil inspirasinya dari itu, Bu. Ya, bahwa hidup kita harus selalu menjadi cahaya. Terang, ya kan? Terang untuk orang lain. Sumber terang kita siapa, Bu? Tuhan sendiri. Nah, itu dia saya kira. Iya. Mau bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, Mo? Bagaimana? Iya. Saya kira ada banyak cara ya. Kalau tadi kita kan bilang simple aja ya. Kalau saya mengadakan bagaimana kita bisa menjadi pelita bagi orang lain gitu ya, Bu ya. Iya. Bagi kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan kalau bisa yang kita ungkap itu menjadi semacam keteladanan. Bahasa sekarang kan adalah keteladanan. Ini sulit loh, Bu ya. Kita banyak omong, kita banyak berpikir, kita nggak bisa untuk melakukan perbuatan kita. Itu juga yang disebut tidak proporsional.
Tuhan minta supaya kita proporsional. Maka dalam catatan ini ya bagaimana kita juga bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, bisa lewat pendidikan, ya, bisa melewat contoh-contoh keteladanan atau eksemplar itu sendiri, atau bisa menjadi contoh kehidupan kita sendiri. Artinya saya melakukan apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan sama dengan apa yang saya buat. Nah, saya kira itu aja udah mulai menjadi pelita bagi sesama. Kalau menurut saya loh Bu ya. Gimana kalau menurut Bu Marita sendiri? Iya Romo. Iya. Romo, para murid Yesus itu kan diajarkan oleh Yesus tentang hal tentang hal pelita ini ya, Mo ya. Bagaimana murid-murid Yesus itu membagikan juga kepada orang-orang di sekitarnya tentang ajaran Yesus ini, Mo. Jadi kalau buat saya, kita itu harus senantiasa pergi dari kemapanan. Pergi, bergerak, move on kata anak muda kita ya kan. Jadi kita justru kalau ingin mewartakan kebaikan kepada banyak orang, ya kita nggak boleh diam di tempat. Nggak boleh statis begitu saja, tapi kita harus bergerak, pergi dari tempat yang kudiami ke tempat-tempat di mana aku bergerak, membagi itu. Kayak gimana ya Romo konkretnya ya? Misalnya, saya tahu saya punya banyak misalnya talenta gitu ya. Saya punya talenta mengajar misalnya gitu. Maka ya saya pergi harus banyak memberi pengajaran-pengajaran kepada orang lain. Ada tawaran-tawaran, oke, kita akan melihat bahwa tawaran kita adalah sesuai dengan bidang yang kita imani, yang kita alami, yang kita punyai gitu ya. Dan kita mengajar. Dan kalau kita mengajar kan berarti memberi bekal pada banyak orang. Kalau pengajaran kita sangat maksimal, maka pengajaran itu berdampak juga pada siswa atau peserta didik yang kita ajar. Demikian juga mungkin dengan kalau kita di kantor lah misalnya ya. Di kantor bagaimana kita bisa menularkan kebaikan bagi banyak orang. Kalau buat saya ya kalau jadi pimpinan, perhatikan bawahan. Bergerak, jangan cuma dengar aja, tapi turba, pelajari data, pelajari itu aset-aset dari perusahaanmu, termasuk karyawanmu sendiri. Jangan cuma duduk di atas meja, main perintah-perintah saja. Itu kalau nggak sinkron bisa berbahaya, ya kan? Maka di sini saya kira ya kita harus bergerak, kita harus pergi dalam kalimat yang lebih aktif, dan di situ kita mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya kira Tuhan akan menyertai dan membangkitkan kita kalau kita juga membawa, ya kan, apa yang kita miliki ini kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau buat saya seperti itu, Bu. Jadi bergerak, pergilah supaya kebaikanmu tidak statis, tapi berdampak, berdinamika. Apalagi sekarang kalau kita ini udah usia-usia TOP begitu ini ya, udah hampir memasuki masa lansia, atau kita ini, jangan lupa ya kita juga harus menularkan kebaikan itu kepada anak-anak muda ya, anak-anak muda. Kita berdayain, kita rangkul, kita temenin, jangan kita biarkan begitu saja. Bagusnya sih berjalan bersama. Saya kalau bicara Don Bosco ini bicara anak muda sebetulnya, dan saya terkesan dengan anak muda. Mengapa? Karena bisa banyak yang saya pelajari loh Bu kalau saya dekat sama anak-anak muda itu ya. Mereka belajar mencari kebenaran. Bagaimana mereka meneliti, bagaimana mereka terus menemukan, mempertanyakan, menyelidiki. Bagi saya yang dulunya sudah mulai TOP BGT gitu ya, merasa dipancing lagi, diingetin lagi. Iya ya, mereka terus semangat mencari. Saya pun jangan pernah berhenti juga untuk mencari dan mencari. Nah, maka dalam konteks kita bicara anak muda di sini juga bagus kalau kita selalu bersama mereka.
pikiran-pikiran kita akan terbuka. Semangat kita juga akan menjadi, kalau buat saya, still forever young. Tetap semangat muda ya. Syukur selamanya. Dan ini menjadi sebuah pergulatan perjuangan hidup kita masing-masing. Maka bagi saya, baiklah justru yang kita miliki dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan ukuran-ukuran yang kita punya, dengan peran-peran yang kita miliki, mainlah di situ, di mana kita punya. Ini implikasi yang lain terkait dengan firman tentang pelita ini ya. Jadi dengan kata lain, kalau bakatnya ngajar, ya ngajarlah yang benar. Jadi guru, jadi gurulah yang benar. Jadi pemimpin, jadi pemimpinlah yang benar. Jadi pemuka agama, jadi pemuka agamalah yang benar. Jangan malah kita saling mengadili, saling menghakimi, saling salah-salahan. Nah, ini yang disebut tidak proporsional, ya kan? Lebih baik kita pakai yang kita pakai di ukuran. Kan Yesus bilang juga, dicamkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu. Itu berarti ya, kalau kita punya ukuran untuk orang lain, dan orang lain juga harus konsisten melihat bahwa akhirnya mereka memakai ukuran-ukuran yang kita pakai juga. Dengan kata lain, ya memang di sini konsisten. Kalau bahasa sayanya proporsional. Orang diminta untuk proporsional. Jangan kelebihan juga, tapi semuanya dilakukan dengan pas, perannya yang pas gitu kan. Jadi pemuka agama yang pas, jadi bapak rumah tangga yang pas, jadi pimpinan yang pas, jangan aneh-aneh gitu ya. Coba termasuk anak-anak muda kita ya Bu ya. Mereka juga punya peran yang pas juga, yang proporsional. Jangan sampai mereka punya mimpi-mimpi, harapan yang setinggi langit tapi tidak pernah didialogkan sama orang tuanya, tidak pernah didiskusikan, jalan sendiri aja. Itu buat saya juga kurang pas, kurang pas. Baiknya anak selalu berdialog sama orang tuanya, orang tua juga selalu berdialog sama anak-anaknya, sehingga semua peran-peran kita itu pas, proporsional. Nah, saya kira perumpamaan Tuhan hari ini bicara begitu kali ya Bu ya. Apakah Ibu punya alternatif lain? Bagaimana caranya menggali potensi-potensi yang ada pada anak muda, Romo? Ya, kalau buat saya sih caranya menggali adalah beri ruang, beri wadah. Anak muda kita ini kan sedang mencari ya, beri ruang. Kalau misalnya di paroki saya gitu, ya mereka ada ruang untuk mengekspresikan bakat dan talentanya. Kan udah ada juga itu yang di televisi, apa sih namanya itu Bu? Got Talent gitu ya. Itu kan mencari bakat kan. Nah, itu diberi ruang itu. Oh, laris itu kan. Saya aja kadang-kadang lihat, oh iya bener ya. Zaman saya kok nggak ada ya. Karena dimunculin. Nah, itu artinya televisi itu memberi wadah bagi anak-anak untuk berkembang. Seyogyanya kita pun kalau di lingkup gereja, di lingkup keluarga, beri wadah anak-anak muda kita itu untuk mengungkapkan bakat dan talentanya. Misalnya ya, udah ketahuan potensi anak kita ini musik gitu ya. Ya kita cobalah renungkan, cari-cari cara atau menabung supaya dia punya kesempatan untuk belajar musik dan mendalaminya. Kan bisa kan? Lewat kursus atau lewat kita memberi sarana, misalnya beliin gitar gitu kan, ntar dia belajar sendiri, beliin buku gitu yang sederhana, anak main sendiri janjal, bisa juga kan, semuanya begitu. Zaman saya itu nggak banyak kursus-kursus ya, sekarang ini waduh luar biasa. Tapi kita juga bisa otodidak gitu. Tapi karena apa? Karena kita diberi ruang-ruang kesempatan, dan itu bisa macam-macam Bu ya. Ruang seni, ruang ekspresi,
ruang belajar, ruang curhat. Anak-anak kita ini seneng dia, daripada curhat di luar nggak jelas kan ya. Siapa tahu diberi ruang-ruang seperti itu. Yang pada intinya ketika kita mau merangkul anak muda dan kita memberi ruang yang pas sama mereka, maka itu bagaikan pelita. Saya kira begitu. Ada lagi Bu yang bisa ditanya? Bagaimana mau anak muda ini bisa bakat-bakatnya itu dimunculkan, kemudian bisa berguna bagi masyarakat di sekitarnya, Mo? Kalau kayak gitu berarti perlu pentas. Perlu pentas ya, artinya segala sesuatu yang kita miliki itu kan harus dieksplisitasi ya. Artinya diwujud nyatakan ya lewat kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau dulu saya masih ingat yang bersama anak-anak muda, mereka maunya apa? Seni, ya mau pentas, ya udah. Tiap tahun kita buat panggung, ya, panggung ekspresi. Ada yang bisa nyanyi, bisa puisi, bisa drama, mainkan itu di panggung. Dan anak-anak muda semuanya dikumpulkan juga untuk terlibat di sana. Dari orang muda untuk orang muda. Wah, itu kan buat saya itu sarana bertumbuh gitu ya. Selain saya sendiri jadi senang juga, merasa selalu menjadi awet muda diingatkan. Tapi mereka ini sekarang serba cepat loh Bu ya. Ya untuk zaman sekarang agak hati-hati. Misalnya teknologi ini anak-anak muda kita ini udah bisa cepat loh Bu dibanding kita ya. Nah, itu karena ada ruang di luaran, sangat bebas sekali. Nah di sini kita pun menciptakan ruang itu, wadah ruang itu yang sungguh-sungguh proporsional. Jangan dilepas sama sekali juga, minimal ditemani. Siapa tahu anak-anak muda kita bisa bakat ya. Kan saya hanya tertarik itu sistem Gojek online atau apa. Itu kan lahir dari anak-anak muda ya, saya dengar ya. Sistemnya ditemukan anak muda sendiri, pulang belajar, dia terapkan menjadi penghidupan bagi banyak orang. Bayangkan, ini kan orang muda. Ketika diberi kesempatan, mereka bisa Bu. Mereka oke. Makanya kita ini yang tua pun harus belajar dari yang muda ya. Tapi sekali lagi, beri ruang yang proporsional. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Itu prinsipnya. Bagaimana itu diatur secara bijaksana. Dan bagaimana hari ini sebetulnya Tuhan mengundang kita untuk senantiasa proporsional di dalam seluruh kehidupan atau memahami kehidupan ini. Kalau saya seorang beriman, pakailah ukuran iman itu untuk memaknai kehidupan. Kalau saya seorang guru, maknailah tugas keguruan Anda secara proporsional sehingga hidup sebagai guru Anda misalnya menjadi pengabdian yang terus-menerus kita menemukan artinya. Sebagai pemuka agama apalagi gitu ya. Pemimpin juga. Sebagai bapak keluarga itu juga penting ya. Bapak-bapak jangan cari kerja doang ya kan. Pulang ke rumah juga harus menghayati perannya. Bahwa dia nahkoda dari sebuah keluarga. Bahwa dia menjadi guru iman. Bukan hanya pastor guru iman ya. Orang tua juga. Yang juga perlu mengajari anak-anaknya tentang iman, tentang firman, tentang Tuhan, tentang kekayaan hidup yang bijaksana ini. Mumpung kita kan di keuskupan kita 2019 ini kan tahun berhikmat ya kan. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Nah, bagaimana kita sebagai umat beriman masing-masing, baik kelompok orang tua, lansia, dewasa, anak muda, maupun anak-anak kecil ya. Mari kita mencoba berhikmah, menemukan kebijaksanaan itu, hikmah-hikmah kehidupan itu menjadi bekal kehidupan yang kita maknai di tengah masyarakat. Kalau ajakannya Bapak Suci berani menjadi terang dan garam gitu kan. Terang dan garam ini kan persis juga ya. Kalau kamu menjadi terang dunia,
maka hidupmu proporsional gitu kan. Menjadi garam yang bisa memberi dampak kepada banyak orang. Sehingga kebaikan itu akan tetap terus menyala. Tak pernah padam sepanjang segala masa. Amin. Amin. Gitu ya. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk anak-anak muda pada zaman sekarang ini, Romo? Iya ya, anak-anak muda saya pesannya biasanya sangat sederhana saja. Sama seperti Santo Bapa yang baru ini ya, Yohanes Paulus II. Anak muda jangan takut berpetualang bersama Tuhan. Gumuli Tuhanmu itu, ya, bawa dia di dalam seluruh harapan, impian, cita-cita, semangat, bahkan apa yang sedang kamu kembangkan. Karena bersama Tuhan itu kamu akan didampingi, akan disertai, bahkan dilindungi. Kalau ini menjadi integral dalam kehidupan kita, maka tiada kata cemas. Karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tempat kita. Nah, sekarang persoalannya, apakah anak-anak muda berani untuk membawa Yesus dalam kehidupan kita? Yeah. Membawa dia sebagai sumber terang di dalam hidup kita. Sehingga dia bisa menerangi kegelapan kita. Menerangi kecemasan dan kekhawatiran kita. Bahkan membuat hidup kita semakin punya arti sebagai anak-anak Allah, kan gitu ya. Maka anak-anak muda jangan takut membawa Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekali kau bawa Tuhan, hidupmu diberkati. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sampai di sini jumpa kita dengan Romo Rudi pada hari ini. Maka Romo Rudi Astrono dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih melalui Don Bosco hamba-Mu kami boleh belajar tentang semangat orang muda yang selalu ditanamkan di dalam kesaksian hidupnya. Sehingga akhirnya boleh kami pelajari menjadi suri teladan. Biarlah dengan Don Bosco yang kami peringati ini, kami boleh menemukan hikmat di tahun hikmat Keuskupan Agung Jakarta ini, di mana kami keluarga-keluarga Kristiani belajar untuk menemukan kebijaksanaan, mengambilnya sebagai pesan kehidupan. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami Kau terangi untuk banyak menemukan makna-makna dan bagaimana kami juga selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dialah juru selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari senantiasa hidup dalam terang Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup Anda dan saya diberkati, dijaga, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di acara siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku bercakap
janji